Pemirsa, sejumlah penonton terluka saat sebuah sepeda motor tiba-tiba keluar lintasan dan menimpa belasan penonton yang didominasi anak-anak. Korban dibawa ke UGD Rumah Sakit Umum Besamah. Kecelakaan terjadi di wahana permainan motor yang dikenal sebagai Roda Gila yang digelar di alun-alun utara Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Satu unit sepeda motor tiba-tiba keluar lintasan dan menimpa belasan penonton yang didominasi anak-anak. Korban kemudian dilarikan ke UGD Rumah Sakit Umum Besamah. Menurut petugas medis yang berjaga, terdapat 12 korban yang mendapat perawatan. Beberapa korban dengan luka ringan diperbolehkan pulang. Sementara seorang anak mendapat penanganan lebih lanjut karena mengalami benturan di kepala. Dan pada luka ringan semuanya dipulangkan, tapi ada 11 orang dipulangkan. Namun ada satu orang yang lagi diobservasi karena kan terdapat benturan di kepala dan pasien juga mengeluhkan ada muntah. Jadi kita observasi dulu di rumah sakit. Ngambil saweran tuh, jadi roda motor tadi keluar. Jadi kendali lagi itu tuh. Di pipi, telinga kan, telinga pipi ke ban motor tuh, ban motor Roda Gila. Belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib terkait kecelakaan di Taman Hiburan Rakyat yang banyak dikunjungi masyarakat ini. Pemirsa, akibat tidak waspada saat berkendara di tengah hujan, pengendara sepeda motor di Klaten tewas setelah menabrak truk yang mogok di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, korban tewas di lokasi kejadian. Berhati-hatilah saat Anda berkendara pada kondisi hujan. Di Klaten, Jawa Tengah, diduga akibat kurang hati-hati saat berkendara, seorang remaja tewas setelah motor yang dikendarai menabrak truk mogok di pinggir jalan. Peristiwa berawal saat korban Muhammad Rafi Abdillah 14 tahun yang melaju seorang diri dengan sepeda motor dan diduga karena suasana gelap akibat hujan, membuat jarak pandang korban berkurang hingga di TKP, korban menabrak bak belakang truk yang tengah parkir di pinggir jalan karena mogok. Kalau sepeda motor dari Tanjung ke Giring, kalau truknya itu berhenti macet, mogok. Tahu-tahu sepeda motor nabrak dari belakang. Petugas Satlantas Polres Klaten yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten untuk dilakukan visum. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews memberitakan. Dua kelompok mahasiswa dari Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Bulukumba terlibat bentrok. Bentrokan terjadi di halaman kantor Bupati. Dua kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang Bulukumba terlibat bentrok. Bentrokan terjadi di halaman kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Sabtu petang. Bentrokan diduga dipicu akibat salah satu kelompok mahasiswa yang juga dari organisasi PMII cabang Bulukumba menolak kedatangan Ketua Umum Pengurus Besar PMII Muhammad Abdullah Sukri di Kabupaten Bulukumba. Beruntung bentrokan tersebut tidak berlangsung lama setelah petugas kepolisian dibantu polisi Pamong Praja Bulukumba meredam kedua belah pihak dan meminta kedua kelompok membubarkan diri. Nah, ada beberapa kader PMII yang turun yang ingin masuk ke kantor bupati, akan tetapi caranya ingin masuk ke kantor bupati itu menerobos. Dengan menerobosnya itu dia membawa sajam. Nah, akhirnya saya punya pasukan itu terpancing, akhirnya bentrok. Hingga malam boikot pelantikan PMII itu berlangsung. Sejumlah mahasiswa PMII yang merasa dirugikan jika pelantikan itu berlangsung tetap bertahan di gerbang kantor bupati. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago Padang oleh petugas Satpol PP yang berlangsung ricuh. Seorang pedagang mengamuk saat barang dagangannya disita dan diangkut petugas ke atas mobil patroli. Pemilik penyewaan mainan anak-anak di kawasan wisata Pantai Cimpago Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, mengamuk dan menyerang petugas saat mobil mainan sewanya disita dan dibawa petugas Satpol PP ke atas mobil patroli.
PKL ini menolak ditertibkan dengan alasan tidak ada pemasukan akibat pandemi melanda usahanya dan berimbas terhadap sepinya kunjungan di lokasi wisata. Namun di saat pandemi usai dan pengunjung wisata mulai ramai, ia pun dilarang berjualan dan digusur petugas Satpol PP. Jadi kita sudah memberikan himbauan bahwa tidak boleh lagi ada yang di Pantai Padang. Tetapi mereka di antara sela-sela anggota kita, mereka tetap menggelar dagangan mereka berupa permainan anak-anak. Dan bisa kita sosialisasikan lagi karena kita humanis, tapi dia malah membangkang. Sehingga kita terpaksa melakukan penyitaan. Sebelumnya petugas Satpol PP sudah melakukan pemberitahuan dan sosialisasi untuk tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan karena mengganggu ketertiban umum dan pengunjung lokasi wisata. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh sejumlah PKL. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, anak dari anggota DPR jadi korban penganiayaan di ruas tol dalam kota di Jalan MT Haryono Tebet, Jakarta. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku. Inilah video amatir seorang pengguna jalan yang merekam aksi pemukulan terhadap Justin Frederick di ruas tol dalam kota Jalan MT Haryono Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Dalam rekaman video berdurasi 30 detik, satu dari 2 pria penumpang sebuah kendaraan berplat nomor khusus terus memukuli seorang pemuda hingga terjatuh. Meski korban terus dipukuli, rekan pelaku hanya melihat tanpa mencegah tindak kekerasan. Justin Frederick, korban pemukulan, merupakan anak anggota DPR RI PDI Perjuangan, Indah Kurniawati. Saya berterima kasih selain kepada Polda juga kepada pengguna jalan yang saat itu ada di belakang mobilnya Justin, sehingga dia menyaksikan secara langsung Justin dihajar oleh 2 orang tersebut tanpa perlawanan sampai dia meminta ampun, pegang kaki di bawah. Saya nggak berani lihat video itu, saya nggak tega, tapi katanya begitu. Untung dia yang melihat dan kemudian dia memviralkan, sehingga media sosial ini sangat membantu sehingga pelaku tidak bisa lari dan tidak bisa kabur karena ada yang memvideo dan memviralkan. Sementara itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bergerak cepat mengamankan 2 pria terduga pelaku penganiayaan untuk dimintai keterangan. Dari 2 pria terduga pelaku, 1 orang langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan. Akibat penganiayaan ini, korban menderita luka di beberapa bagian wajah dan kini masih mendapat perawatan di rumah sakit. Sejauh ini belum diketahui pemicu terjadinya penganiayaan korban. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tak terima ditegur karena berisik, sejumlah tamu villa di Puncak Bogor menganiaya warga. Video penganiayaan viral di media sosial. Dari informasi sementara, peristiwa berawal saat tamu di salah satu villa di Puncak Bogor ini ditegur oleh warga karena menimbulkan keramaian hingga pukul 2 dini hari. Tak terima ditegur, tamu-tamu villa kemudian mendatangi rumah warga dan terlibat debat hingga berujung penganiayaan. Peristiwa diduga terjadi pada hari Sabtu kemarin. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari polisi atas penganiayaan. Polisi membekuk pembunuh 1 keluarga di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 2 anak berusia 4 dan 6 tahun tewas, sementara ibu korban kritis. Pembunuhan dipicu ketersinggungan pelaku terhadap korban. Tim gabungan Resmob Polda Kalimantan Selatan, Satuan Intelkam, Resmob Polres Tanah Bumbu, serta Reskrim Polsek Kusan Hilir menggerebek sebuah rumah di Desa Penyolongan, Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu. Polisi membekuk MI 22 tahun, pelaku pembunuh 1 keluarga di Jalan PDAM, Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Tengah, yang tak lain tetangga korban. Peristiwa pembunuhan berawal saat korban Nur Laila 39 tahun membeli es di warung orang tua pelaku, namun tak dapat membawa sendiri hingga harus diantar pelaku. Saat tiba di rumah, korban menumpahkan es hingga membuat pelaku emosi dan menganiayanya.
Dua anak korban berusia 6 dan 4 tahun yang mengetahui kejadian spontan memukul pelaku, hingga pelaku gelap mata menganiaya keduanya hingga terkapar. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa kedua anak korban tak bisa diselamatkan. Sementara korban Nur Laila masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Motif pembunuhan yaitu tersangka atas nama MI ini kondisinya pada saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Kemudian korban datang ke rumah TSK MI ini untuk membeli es. Ternyata mungkin miskomunikasi sehingga mengakibatkan saudara MI ini emosi. Kemudian mendatangi ke rumah korban, kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan di Polres Tanah Bumbu dan bakal dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman minimal 15 tahun penjara. Pemirsa, kita simak bersama video saat terjadinya kecelakaan di arena pertunjukan aksi motor roda gila di arena Pasar Malam. 12 anak korban kecelakaan dibawa ke UGD Rumah Sakit Umum SMA Pagar Alam, Sumatera Selatan. Atraksi berbahaya roda gila yang memukau berubah menjadi celaka di kawasan alun-alun utara Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Sabtu malam. Dalam atraksi yang biasa disebut dengan motor tong setan ini, motor yang sedang beraksi tiba-tiba berputar keluar arena dan menghantam penonton. Korbannya adalah belasan anak-anak yang berada di pinggir arena. Mereka langsung dibawa ke unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Basema untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tadi jumlah sudah 12 orang, ya, jumlah 12 orang. Tadi rata-rata sih luka ringan, pada luka ringan semuanya dipulangkan, tapi ada 11 orang dipulangkan. Namun ada satu orang yang lagi diobservasi karena kan terdapat benturan di kepala dan pasien juga mengeluhkan ada muntah. Jadi kita observasi dulu di rumah sakit. 11 korban yang dibawa ke rumah sakit dan mengalami luka ringan sudah diperbolehkan pulang. Sedangkan satu orang lainnya masih dirawat secara intensif. Acara perpisahan sekolah di Buleleng, Bali berakhir dengan petaka. Puluhan orang siswa di SMP 1 Atap Desa Tambakan, Buleleng, Bali keracunan makanan. Lemas ya? Lemas sekali ya. Cepat, Pak. Para siswa di SMP Negeri 1 Atap 2 Desa Tambakan mengalami keracunan makanan. Siswa yang dibawa dengan menggunakan mobil dan motor tampak lemas ke Rumah Sakit Giri Emas Kecamatan Sawan, Buleleng. Selain di Rumah Sakit Giri Emas, siswa yang mengalami keracunan juga dibawa ke Rumah Sakit daerah Buleleng untuk penanganan lebih intensif. Peristiwa keracunan ini berasal dari acara perpisahan sekolah SMP 1 Atap Desa Tambakan. Para siswa diberikan makanan berupa nasi bungkus oleh pihak sekolah. Setelah pulang, para siswa mulai menunjukkan gejala keracunan. Muntah-muntah, pulang sekolah muntah-muntah. Belum, masih lama, ya sekitar 3 jaman dari sekolah, baru gitu. Ini awalnya ada perpisahan gitu di sekolah kayak bisa. Sempat makan apa aja, nasi. Total siswa yang mengalami keracunan sekitar 70 orang lebih. Pihak tim medis dari rumah sakit masih melakukan perawatan intensif kepada para siswa yang mengalami keracunan tersebut. Kecelakaan tunggal, seorang pengendara motor terjun ke saluran irigasi di Sidrap, Sulawesi Selatan. Korban terseret arus irigasi dan ditemukan meninggal sejauh 30 meter dari titik jatuhnya korban. Tangis histeris pecah saat jasad korban dievakuasi petugas tim SAR gabungan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Jasad korban ditemukan sejauh 30 meter dari titik jatuhnya korban dan sempat terseret arus irigasi. Korban Yasir, remaja 18 tahun, warga asal Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, ditemukan meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak pohon hingga terjatuh ke saluran irigasi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, jarak dari lokasi kejadian dan ditemukannya korban itu jarak sekitar kurang lebih dari 30 meter. Dan korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Demikian. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan pihak keluarga. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Ainus melaporkan.
Seorang pria yang berprofesi sebagai harian buruh lepas tewas usai tertabrak kereta api lokal di Desa Godobangkong, Bandung Barat. Korban tertabrak kereta saat akan menyeberang. Tim Inafis dan Polsek Padalarang yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi jasad, korban diketahui bernama Heri Dansa, berusia 22 tahun yang berprofesi sebagai buruh harian lepas. Korban tewas akibat tertabrak kereta api lokal Bandung saat akan menyeberang sambil membawa tumpukan karung yang akan dijual ke pengepul. Korban diduga tidak mengetahui kereta api melintas dari arah Padalarang. Beneran Pak, beneran. Berarti tadi ada 2 orang sebetulnya Pak yang ini ya? Yang satu selamat di sana? Selamat, yang baju hijau mah selamat tuh. Warga sini atau gimana? Nyanyi bang Pak. Oh, tapi kerja di sini atau gimana? Nyamik, kuli mikung, awal itulah malam buat buah-buahan gitu. Setelah diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan, sekaligus dimakamkan pihak keluarga. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuno Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang tersangka kasus penggelapan lahan yang belum terbukti bersalah di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dibebaskan keluar dari penjara. Pria berusia 63 tahun warga Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini keluar dari tahanan rutan Polda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terduga dibebaskan demi hukum dikarenakan masa penahanan sudah habis dan tidak dapat diperpanjang. Bahkan berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, sehingga terduga tersangka dibebaskan tidak terbukti bersalah. Terduga tersangka yang telah bebas ini berencana akan melaporkan kembali terhadap tuduhan penggelapan dan pencemaran nama baik. Saya ditahan 60 hari di Polda Kalteng, ya kan? Hari ini dibebaskan demi hukum. Dituduh. Pemirsa, petugas gabungan TNI Polri menggerebek sebuah lokasi judi sabung ayam di Desa Ngembat, Mojokerto, Jawa Timur. Namun pelaku judi sabung ayam kabur dengan meninggalkan sepeda motor. Lokasi judi sabung ayam di tengah hutan ini digerebek petugas gabungan TNI Polri di Desa Ngembat, Kecamatan Godang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat penggerebekan, pelaku judi sabung ayam kabur melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor di lokasi kejadian. Sejumlah peralatan sabung ayam seperti tenda, kalangan sabung ayam, dan kurungan ayam dikumpulkan dan selanjutnya dibakar agar tidak bisa digunakan kembali. Penggerebekan ini dilakukan atas laporan warga yang resah dengan keberadaan arena judi sabung ayam. Saya bersama Pak Kapolsek mendatangi lokasi. Ternyata di lokasi ada kejadian sabung ayam sehingga yang bersangkutan melarikan diri. Diduga para pelaku sudah mengetahui kedatangan petugas, sehingga saat di lokasi arena judi telah kosong dan hanya ditemukan sepeda motor milik para pelaku judi sabung ayam. Para pemilik kendaraan yang diduga para pelaku judi sabung ayam diminta untuk menyerahkan diri ke Polsek Godang. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dengan orang yang mengaku sebagai polisi. Di Makassar, petugas meringkus seorang pelaku begal yang saat beraksi mengaku sebagai polisi. Akbar Musa, warga Jalan Gunung Bawah Kareng, Kota Makassar kembali diringkus polisi untuk yang ketiga kalinya. Pelaku begal ini diringkus tim Resmo Polda Sulsel di Jalan Raja Wali, Kota Makassar. Saat melakukan aksi penodongan, Akbar mengaku sebagai polisi dan mengancam korbannya dengan senjata tajam. Pelaku kemudian menggasak ponsel dan barang-barang berharga milik korban yang rata-rata pelajar SMA. Dan pada saat kita amankan, dia melakukan perlawanan, menggunakan senjata tajam parangnya itu, sehingga karena membahayakan anggota, bersangkutan kita lakukan tindakan tegas.
Barang bukti sendiri Bang yang diamankan? Barang bukti ada beberapa buah, antara lain parang, kemudian sepeda motor, kemudian ada sekitar 4 biji HP yang... Atas perbuatannya, Akbar dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi jambret di Indramayu, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku sempat terjatuh dan terseret, namun kabur dengan motor korban. Peristiwa penjamretan di Jalan Raya Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, terekam kamera pengawas. Pelaku jambret berusaha menarik tas korban yang tengah mengendarai sepeda motor. Saat menarik tas korban, pelaku sempat terjatuh dan terseret motor korban. Namun korban juga terjatuh akibat mempertahankan tas dan motornya. Warga yang mengetahui kejadian penjambretan berupaya menangkap pelaku. Namun upaya pengejaran pelaku yang membawa motor korban tidak berhasil. Pelaku berhasil kabur dari kejaran warga. Dijambret. Jambret. Iya. Itu sempat jatuh apa gimana? Jatuh. Sempat jatuh keseret-seret. Sama motornya pas. Iya pas jatuh juga motornya begal di situ. Nggak samaan sama yang. Berapa orang loh? Sendirian ya. Sendirian waktu itu? Iya. Warga hanya bisa mengamankan motor pelaku yang tertinggal. Kini kasus penjambretan ditangani Mapolsek Karangampel dan polisi masih memburu pelaku penjambretan tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Berusaha meningkatkan ekonomi rakyat dengan cara berwisata, Sandiaga Uno gelar program Juragan Lele Lalap. Program ini diharapkan dapat menambah penghasilan masyarakat dan juga santri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali menggelar pelatihan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dengan cara berwisata. Selain pelatihan, Sandiaga Uno memberikan 50 set budidaya ikan dalam ember, 4 set kolam budidaya pembesaran ikan, 5.000 ekor bibit ikan lele, 480 kilo pakan, serta bibit kangkung sekaligus media tanamnya. Pendampingan juga diberikan dari awal hingga masa panen pertama, kemudian bantuan pengolahan dan pengemasannya. Program Juragan Lele, Juragan Lalap Klender, Jakarta Timur kita luncurkan. Siap jadi juragan semua? Ini ada juga bantuan pelatihannya dan pendampingannya dari awal hingga masa panen pertama. Siap semuanya? Semangat semuanya? Nanti juga ada bantuan pelatihan pengolahannya. Program Juragan Lele Lalap ini bekerja sama dengan Rumah Siap Kerja dan Rumah Sandi Uno Indonesia yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi pasca pandemi. Vision Plus merilis original series terbarunya yang berjudul Angel, produksi Vision Pictures. Diangkat dari kisah nyata Anastasia Angelica, serial ini mengangkat perjuangan Angel, seorang gadis yang penuh semangat dalam menelusuri realita kehidupan agar dapat berdiri di dunia yang modern ini. Kapan nih kamu bisa datang ke EVOS? Besok bisa, Kak! Vision Plus kembali merilis original series terbarunya. Angel menjadi judul terbaru yang akan tayang 7 episode di Vision Plus. Kali ini Vision Plus bekerjasama dengan EVOS Esports, salah satu organisasi e-sport profesional terbesar di Asia Tenggara, menghadirkan sebuah cerita yang inspiratif dan syarat nilai-nilai kerja keras. Gue sebagai duta feeder. Angel menjadi kisah nyata dari Anastasia Angelica, di mana menceritakan perjalanan Angel dengan segala perjuangannya hingga akhirnya menjadi seorang brand ambassador untuk EVOS Esports. Semoga series ini bisa disukai di kalangan anak masyarakat, anak muda, milenial dan Gen Z, mau itu di dunia e-sports atau di luar dunia e-sports, karena ini mungkin meng-highlight konten di dunia gaming dan e-sports, tapi saya rasa ceritanya sendiri kan mengenai perjuangan gitu. Kerjasama kita sih sebenarnya udah dari hampir setahun yang lalu ya, dimana kayak kita benar-benar awal mulainya itu karena ide-ide itu, terus habis itu mulailah berkembang dan sampai hari ini. Angel produksi Vision Pictures ini akan menjadi inspirasi anak muda dalam mewujudkan mimpinya dengan perjuangan. Khususnya untuk Angel ini kan kita bicara tentang tokoh anak muda ya, seorang anak muda, perempuan yang memang dia berjuang sampai akhirnya dia bisa menjadi
salah satu brand ambassador buat EVOS, salah satu e-sport yang besar. Angel tuh cerdas banget anaknya, sehingga dia bisa belajar dengan cepat, memahami skrip dengan cepat. Angel hadir setiap minggunya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Episode 1 dan 2 bisa dinikmati secara gratis, dan episode-episode selanjutnya bisa disaksikan dengan Vision Plus Premium. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Sebuah jembatan penyeberangan di Toli-Toli, Sulawesi Tengah putus akibat tak kuat menahan beban. Informasinya sesaat lagi.